Salam, saya menyapa kita di pagi Rabu pada hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Kita menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini didasari oleh Yesaya pasal 28 ayat 14 sampai dengan 22. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya mulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan bagi kita. Ketika Bapak Ibu yang pernah menumpang pesawat atau naik pesawat, apakah Bapak Ibu kenal dengan pilotnya? Barangkali dan pasti, ya, tidak hanya sekedar barangkali tapi pasti kita tidak mengenalnya. Ya, kita tidak tahu siapa dia, siapa namanya. Hanya kalau saking telitinya sebelum penerbangan kita mencari tahu dulu nama pilotnya. Tapi rata-rata kita tidak kenal. Demikian pula ketika Bapak Ibu yang pernah naik kereta api atau kereta cepat begitu, tapi apakah Bapak Ibu mengenal masinisnya? Ya, mengenal siapa yang jauh di depan sana masinisnya yang membawa kereta api itu? Tentu kita tidak mengenalnya. Tapi walaupun kita tidak mengenal baik si pilot maupun si masinis tadi, kita percaya bahwa mereka akan mengantarkan kita ke tujuan. Mereka akan sampai mengantarkan kita ke tujuan. Padahal kita tidak kenal, kita tidak tahu. Tapi kita percaya mereka membawanya dengan selamat sampai kepada tujuan. Nah, seharusnya Bapak Ibu dan Saudaraku, hal yang sebaliknya terjadi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita jelas mengenal Tuhan, ya, kita jelas mengenal Allah. Dalam Yesus Kristus kita mengenalnya, kita mengetahuinya. Bahkan dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, mereka juga diperkenalkan oleh Allah siapa dirinya kepada bangsa Israel. Artinya bangsa Israel itu mengenal Allah. Tetapi apakah kemudian mereka percaya mau dibimbing oleh Allah sampai kepada tujuan? Buktinya, ya, kita melihat bagaimana pemberontakan, bagaimana ketidaksetiaan dari bangsa Israel. Nah, dalam Yesaya pasal 28 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22, kita bisa membaca di sana, ya. Ada orang-orang yang melakukan tindakan pencemoohan atau tindakan yang tidak benar, ya, terhadap Tuhan. Allah itu telah mengikat perjanjian terhadap mereka, artinya supaya dikenal oleh mereka, tetapi mereka, ya, tidak mau menurut rencanaan dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kita membaca secara detail, kita akan melihat bahwa mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri. Ya, dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu tergambar bagi kita. Saya baca begini. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai pencemooh-pencemooh yang memerintah bangsa ini yang ada di Yerusalem, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia orang mati. Kami telah mengadakan persetujuan biarpun banjir meliputi dan menggenanginya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah menjadikan kebohongan sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mereka tidak percaya kepada Allah, menduakan Allah, menganggap diri mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Tapi lihat, ya, Allah dalam ayat 16 sampai dengan 22 itu menggambarkan bahwa apapun yang dilakukan manusia ketika mengandalkan diri mereka sendiri, semuanya akan berujung kepada kebinasaan. Allah penentu, pengatur segala-galanya. Allah seharusnya yang dikenal itulah kemana kita bersandar. Tapi tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti tadi di awal, kita tidak kenal masinisnya, tapi kita percaya. Sebaliknya,
kepada Allah yang kita kenal, kita tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan atas kasih berkat karunia-Nya. Setiap pagi kita boleh diperdengarkan firman Tuhan, sarana kita mengenal Allah yang seharusnya membentuk hidup kita, kemudian mempercayakan sentero kehidupan kita ini kepada Allah, Sang punya kehidupan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita mengenal Allah secara lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari kita mengenal Allah untuk senantiasa bersandar kepadanya. Karena kepada yang tidak kita kenal saja, seperti masinis, seperti pilot tadi, kalau kita mau sampai ke tujuan kita percaya, apalagi Yesus Allah kita yang sudah menyatakan kemana tujuan hidup kita. Amin saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa pagi. Bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau baik atas hidup kami, dan biarlah kami selalu mengenal-Mu dalam hidup dan kehidupan ini. Karena bukan saja Engkau rela memperkenalkan diri kepada kami, maka itu menjadi bagian yang patut kami syukuri dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami semakin mengenal Engkau ya Bapa. Kami akan menjalani hari kami di hari ini. Biarlah terus Tuhan berkati, di mana kami menyisakan 2-3 hari lagi di bulan Agustus ini. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu baru dan selalu nyata bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami bermohon. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa. Salam.